Hai, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, aku perkenalkan diriku dulu. Nama aku Aldi Pidano, aku lulusan hukum. Dan di channel ini, aku akan membagikan konten mengenai hukum. Nah, buat kalian nih yang belum klik subscribe di bawah, yuk diklik dulu sekarang. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Jadi, kalau aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Oke? Meanwhile, in our universe. Nah, sebelum ke pembahasan video, aku ingin informasi ini ke teman-teman. Buat kalian yang wanita yang sedang mencari pakaian rumahan, maupun kalian laki-laki yang mencari kado untuk pasangan kalian, nah kalian bisa nih cek di Instagram namanya checkTheLabel.id. Nah, di sini tuh dia menjual pakaian di bawah 150.000. Murah banget ya teman-teman. Nah, dan di sini dia nggak cuma jualan di Instagram doang. Dia ada jualan di Shopee dan Tokopedia. Kalian tinggal klik link yang ada di Instagramnya tersebut. Nah, setelah kalian pencet, nanti kalian tinggal klik yang Shopee. Nah, di Shopee ini juga dia star seller ya teman-teman. Jadi nggak perlu ragu untuk beli di toko ini. Oke? Hari ini teman-teman, aku akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa aku ingin membahas itu? Karena di masyarakat ini sudah terbangun narasi yang sangat membahayakan, apalagi memprovokasi masyarakat. Sebagai narasi tersebut bahkan itu ya disalah mengertikan. Apalagi kemarin ini itu beredar loh, 12 alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja, di mana itu salah banget dan tidak benar itu. Nah, aku akan kupas tuntas di video ini. Jadi kalian nonton sampai habis ya, biar kalian dapat informasi yang jelas, dan nanti aku lampirin nih di video aku. Jadi kalian juga bisa sambil membaca RUU-nya. Oke? Yang pertama, uang pesangon dihilangkan. Padahal faktanya uang pesangon itu tetap ada loh teman-teman. Itu diatur di pasal 156 ayat 1 yang bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha itu wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Yang kedua, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Nah, itu tidak benar ya teman-teman ya. Itu diatur di pasal 88C. Ayat 1-nya berbunyi, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Yang kedua, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Yang ketiga, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan, sehingga upah minimum regional itu tetap ada. Yang ketiga, upah buruh dihitung per jam. Faktanya, itu tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah itu bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Di mana sih diatur? Di pasal 88B yang bunyinya, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Nah, kemudian yang keempat, semua hak cuti itu hilang dan tidak ada kompensasi. Ya itu nggak mungkin lah, faktanya tetap ada juga, diatur di pasal 79. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat ketiganya, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan. Paling sedikit itu 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 5-nya, selain waktu istirahat dan cuti, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Nah, ini kita lihat ke pasal 66 ya teman-teman. Nih, di ayat 1-nya berbunyi, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi faktanya outsourcing itu
ya tidak diganti dengan kontrak seumur hidup, bisa waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Kemudian yang keenam, tidak ada status karyawan tetap. Faktanya, status karyawan tetap itu masih ada, diatur di pasal 56-nya, yang bunyinya ayat 1-nya yaitu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Waktu tidak tertentu itu berarti kalian itu karyawan tetap, bukan berarti juga kalian dikontrak seumur hidup. Ya, waktu tidak tertentu itu artinya kalian itu karyawan tetap. Yang ketujuh, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Padahal teman-teman, pengusaha itu tidak bisa. Faktanya itu, pengusaha tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Di pasal 151-nya berbunyi, ayat 1, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ayat 2-nya, dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau buruh. Ayat ketiganya, dalam hal pekerja atau buruh menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaiannya melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dan ayat keempat, kalau kesepakatan bipartit tadi tidak tercapai, maka bisa diselesaikan melalui tahap berikutnya, yaitu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedelapan, jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Padahal, ya teman-teman, di pasal 18 itu faktanya tetap ada. Pasal 18 berbunyi, jenis program jaminan sosial meliputi ada 6. Yang pertama itu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Jadi masih ada ya teman-teman. Yang kesembilan, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Faktanya, nggak semua karyawan itu statusnya tenaga kerja harian. Ada di pasal 56 ayat 1 yang bunyinya perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Waktu tertentu ini berarti dikontrak ya teman-teman ya. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu. Jadi bukan berarti semua karyawan nanti berstatus tenaga kerja harian. Tetap mengacu pasal 56 ini. Ke-10, tenaga kerja asing bebas masuk. Faktanya, tenaga kerja asing itu tidak bebas masuk ya teman-teman. Diatur di pasal 42. Ayat 1-nya, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemberi kerja itu harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ayat keempatnya, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ayat 5-nya, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Jadi ya teman-teman, tenaga kerja asing itu tidak bebas masuk. Yang ke-11, buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Waduh, narasi dari mana lagi ini? Padahal seseorang bisa di PHK itu ya teman-teman, diatur di pasal 154 ayat 1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan. Ada 14. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan tutup karena mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau force majeure. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU.
Yang keenam, perusahaan pilot. Yang ketujuh, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Yang kedelapan, mengundurkan diri atas kemauan sendiri si pekerja atau buruhnya ini. Yang kesembilan, pekerja atau buruh mangkir. Yang kesepuluh, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kesebelas, pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib. Yang kedua belas, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Yang ke-13, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Yang ke-14, pekerja atau buruh meninggal dunia. Jadi, pemutusan hubungan kerja itu dapat terjadi karena alasan tersebut. Gitu loh. Kalau kalian protes itu, kalian yang nggak ancamannya di PHK. Kalian diancam PHK kalau kalian melanggar yang tadi loh. Yang pemutusan hubungan kerja itu dapat terjadi karena alasan-alasan tadi. Yang ke-12, libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Faktanya, libur hari raya itu ya teman-teman ya, itu diatur di keputusan presiden, diatur oleh pemerintah gitu loh. Bukan di undang-undang. Oke? Sebenarnya ini ada 13 ya teman-teman ya. Cuma kalian yang ke-13 kalian bisa menilai sendirilah. Oke? Yang 12 tadi aja itu semua sudah termasuk hoax dan memprovokasi teman-teman. Aku harap kalian tidak terprovokasi ya teman-teman ya. Ini bahaya banget kalau kalian terprovokasi oleh isu narasi hoax ini. Kan jadinya memperpanas gitu loh. Aku di sini netral ya teman-teman ya. Tidak memihak salah satu manapun. Kalau kalian merasa ini undang-undang merugikan, ya kalian bisa melakukan judicial review yang sudah diberikan UUD 1945 gitu loh. Ada lembaga MK. Jadi kalian bisa ngajuin tuh judicial review ke MK kalau ini bertentangan dengan UUD 1945. Oke teman-teman, semoga videoku memberi gambaran ya teman-teman. Dan kita jangan mudah terprovokasi. Kita harus baca dulu semua apapun itu informasi. Jangan langsung di-share. Jangan langsung percaya gitu loh pada satu sumber. Karena narasi itu bisa dipelintir-pelintir oleh orang tertentu gitu loh yang tidak bertanggung jawab. Jadi nantinya jadi hoax kan. Apalagi kalau kalian menyebarkan tuh yang tidak benar. Kalian juga bisa kena loh. Mungkin nanti ini aku akan bahas di video berikutnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen di bawah, diklik subscribe, dan nyalain ya lonceng notifikasinya. Biar kalau aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Oke? See you at next video.